Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Mas Moderator, Bu Omi yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula. Saya senang sekali bisa terlibat dan diundang pada malam hari ini untuk berbincang tentang di forum titik temu. Saya merasa mendapat kehormatan untuk ikut diskusi atau ngobrol di malam hari ini. Saya mungkin langsung saja ya to the point, bahwa memang tantangan sekarang ini bukan hanya tantangan konvensional seperti yang lalu-lalu ya. Banyak sekarang buku yang terbit tentang gejala post-truth gitu ya. Misalnya yang The Death of Expertise gitu. Jadi sekarang ini bukan hanya tantangan gerakan-gerakan Allahu Akbar di jalan-jalan, tapi runtuhnya otoritas di hampir semua bidang menurut buku The Death of Expertise gitu. Dan juga ada seorang penulis yang menulis di Guardian ya beberapa bulan lalu tentang demise of the nation state. Jadi nation state aja sudah terancam demise, apalagi yang otoritas yang lain-lain. Otoritas sekarang adalah ada di gadget itu. Jadi apapun, orang tidak lagi mengenal sejarah, tidak mengenal referensi, tidak mengenal analisa, apalagi metodologi. Apa yang ada di mata gadget bisa dilihat, itulah kebenaran, kira-kira gitu. Jadi begitu dahsyatnya itu ya perubahan-perubahan ini. Ini mungkin paling dramatis ya mungkin perubahan sekarang ini. Saya menggambarkan perubahan sekarang ini seperti masa-masa apa yang dikenal dengan fitnah akbar gitu. Jadi tidak ada kebenaran, semua orang bisa membunuh orang lain dengan alasannya sendiri, bahkan secara individual. Kira-kira begitu. Jadi seperti anarkisme gitu. Nah, di Indonesia sendiri, ini setidaknya menurut Hefner ya dalam bukunya yang terakhir, dia mengatakan yang saya kutip di sini, Indonesia sudah berubah apa yang disebut sebagai whiter religious field. Jadi hamparan yang tadinya merah, abangan ya, kalau kita ingat pada varian dari Wycliffe dan Clifford Geertz ya, ada abangan dan putihan, kemudian Clifford Geertz abangan santri priayi. Sekarang ini menurut yang tadinya hamparannya itu adalah merah kira-kira. Jadi pergulatan, perdebatan, konflik dan lain sebagainya itu sebenarnya di atas hamparan merah. Pada saat sebelum kemerdekaan, pada kemerdekaan, pasca kemerdekaan, yang paling dramatis tentu saja adalah di Badan Konstitusi Konstituante itu saya kira yang paling dramatis karena hanya selisih berapa suara berapa ya, jadi itu terpelihara sampai 4 tahun dari tahun 55 sampai 59, tidak ada keputusannya yang kalau dipaksakan baik yang satu maupun yang lain itu tidak akan mencapai 51% gitu. Jadi tetapi perdebatan itu ada di hamparan merah. Nah, menurut Hefner sekarang ini hamparannya memutih gitu. Jadi makin Islam kira-kira gitu kalau boleh ini. Jadi apalagi yang di atas hamparan, yang hamparannya aja berubah gitu. Jadi di satu pihak ada the death
of expertise, dan di lain pihak ada hamparan yang berubah menjadi putih atau memutih. Jadi ada double dinamika di situ. Nah, saya sebenarnya tidak punya jawaban. Maunya tantangan ini. Saya kira kita beruntung punya para tokoh yang sering kita sebut, yaitu Gus Dur, Cak Nur, dan Buya Syafiee itu bukan hanya pemikir tapi aktivis, sehingga memberikan nuansa kepada kita, bahan kepada kita untuk bisa dipelajari. Tetapi sebenarnya bukan hanya mereka, banyak sekali tokoh bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain sebagainya. Tetapi memang mereka-mereka ini berada pada ketika hamparannya itu merah. Nah, ketiga yang kita sebut tadi, Gus Dur, Cak Nur, dan Buya Syafiee, kebetulan kalau boleh kita bilang berada di hamparan putih. Oleh karena itu memang yang paling relevan. Sekarang saya kira kita harus sebut juga Bu Omi dan Bu Nuriyah menurut saya. Jadi sekarang zamannya tokoh perempuan sebenarnya, menurut saya. Jadi masih banyak juga selain Bu Omi dan Bu Nuriyah, tapi dua tokoh ini saya kira harus mulai kita sebut-sebut, harus kita mulai munculkan sebelum kita kehilangan mereka-mereka ini. Nah, pelajaran yang sangat penting dari beliau bertiga paling tidak yang saya sebut di paper saya adalah mereka di samping punya titik temu juga punya perbedaan-perbedaan dan punya keistimewaan masing-masing. Saya kira kita juga tidak boleh, tadi saya setuju dengan perdebatan itu, kita juga tidak boleh hanya pura-pura setuju, pura-pura toleran, tapi sebenarnya kita punya perbedaan. Menurut saya kita sekarang ini perlu menunjukkan perdebatan di antara kita yang moderat. Kalau kita kata sendiri berbahasa basi, seolah-olah kita sama padahal kita punya perbedaan, maka kita akan diserang oleh luar seolah kita sama. Jadi daripada didebat orang lain gitu, katakanlah, kita mesti berdebat sendiri juga. Gus Dur, Cak Nur itu punya perbedaan banyak kalau saya telusuri gitu. Tetapi mereka saling belajar dan punya punya imajinasi yang sama untuk tujuan yang sama. Nah, itu yang paling penting ya menurut saya. Gus Dur sering berselisih dengan Cak Nur, misalnya saya ingat soal sikapnya terhadap Ijmi. Itu enggak apa-apa, tapi kita mesti terus terang bahwa ini ada perbedaan tafsiran dan konsekuensi masing-masing gitu. Saya gelisah kalau kita berpura-pura gitu, berpura-pura sama, tidak pernah memperdebatkan sesuatu yang sesungguhnya penting. Misalnya Pancasila ya Pak, ini juga perlu kita perdebatkan juga lagi sekarang. Karena kecenderungan monopoli kebenaran juga terjadi, bukan hanya oleh mereka yang ada di masyarakat, juga ada yang di kekuasaan. Ini menurut saya agak berbahaya kalau monopoli kebenaran dan monopoli tafsir itu dibiarkan berlangsung tanpa ada kritik. Mungkin karena ini kurang 2 bulan gitu ya pilkada, jadi okelah kita menahan diri untuk berdebat mungkin supaya calonnya masing-masing. Saya yakin tidak semua orang milih salah satu di antara, ada yang milih ini dan itu ya. Okelah kita menahan diri untuk saling berdebat dalam soal itu, tapi nanti setelah Pilpres selesai, saya kira kita harus berdebat lagi. Nah, warisan yang terpenting dari Cak Nur menurut saya, dan ini bukan satu-satunya, adalah kedalamannya dalam mengkaji literatur keislaman, baik dari Barat maupun dari Arab ya, Timur Tengah. Tetapi Cak Nur tidak banyak mengkaji tentang literatur yang ada di dalam, yang belakangan. Kalau saya boleh melihat ke belakang itu, misalnya Wycliffe mengkaji paling tidak mulai abad 14, itu sebenarnya
intelektual atau produksi intelektual Islam itu sudah mapan di Jawa paling enggak, atau di Nusantara pada umumnya. Dan ini berkait langsung dengan apa yang berkembang di Cina, di India, dan di Persia. Jadi Indonesia atau Nusantara pada waktu itu sejajar dengan negara-negara itu atau bagian-bagian wilayah-wilayah itu. Nah sekarang kita sepertinya ada di belakang dari negara-negara itu. Buya Syafi'i saya kira lebih pada kajian historisnya, tapi pada masa modern ya, ketimbang keilmuan keislaman yang dalam arti yang keagamaan seperti Cak Nur. Jadi dua tokoh ini saling melengkapi. Di satu pihak ada kajian sejarah modern, di lain pihak ada kajian keilmuan Islam yang sangat mendalam. Saya kira sulit dicari bandingannya ya, seperti Cak Nur itu. Dan Cak Nur memberi landasan pada bukan hanya toleransi, tapi ukuran atau kemajuan perdebatan. Jadi kalau kita misalnya balik ke abad 11-12, misalnya 12-13 ya, Al-Ghazali dan siapa? Yang Tahafutul Falasifah, kemudian dijawab dengan Ibnu Rus, Tahafutut Tahafut. Itu perdebatan yang luar biasa itu. Sampai mungkin perdebatan tertinggi lah saya kira, yang belum pernah diulang di masa sampai sekarang sejak abad itu. Nah maka kita berharap kalau kita bisa belajar dari Cak Nur dalam kecanggihan ilmu pengetahuan keagamaan, saya kira kita bisa kembali mengembalikan ya, recovery situasi seperti itu. Gus Dur mungkin lebih banyak mencoba di samping keilmuan Islam seperti Cak Nur juga ilmu pengetahuan lokal atau mystic synthesis ya, yang oleh Clive disebut sebagai mystic synthesis. Mystic synthesis yang berkembang di Indonesia atau di Jawa sebenarnya harus kita artikan sebagai dalam perspektif tasawuf, yaitu batin atau qalb. Jadi bukan mistik yang kita konotasikan sebagai negatif, klinik dan panteistik misalnya. Saya kira itu tafsir belakangan yang didorong oleh penjajah dan modernisme yang anti terhadap agama yang setelah sekularisme. Jadi mistik itu dianggap sebagai sesuatu negatif. Padahal di dalam dunia tasawuf itu adalah batin. Jadi ada, kalau kita belajar ilmu tafsir, saya S1-nya ilmu tafsir, sedikit tahu. Ada yang disebut tafsir al-batin. Itu adalah tafsir yang memberikan arti kepada Al-Quran tentang olah batin, yaitu tentang tasawuf. Itu menjadi aliran tersendiri. Jadi di samping ada tafsir syar'i, ada tafsir Quran bil Quran, ada tafsir Quran bil hadis, ada tafsir Al-Quran bil uruf dan lain sebagainya, ada tafsir al-batin. Jadi batin, mistik itu sebenarnya satu ilmu yang tidak hanya bisa didapat dengan rasio dan fisikal, tapi juga harus melibatkan pengalaman batin, amalan istilahnya ya. Nah, saya kira kita harus mengembalikan ilmu ini, ilmu yang sebenarnya sudah berkembang, terutama sebelum abad 19. Kenapa saya mencoba menelusuri kenapa ilmu pengetahuan agama di Indonesia atau di Jawa atau di Nusantara itu mengalami kemunduran. Kalau saya telusuri dari berbagai
dari berbagai literatur, salah satu kesimpulannya adalah adanya krisis Eropa di akhir abad 18, yaitu perang Eropa ya antara Prancis yang menyerang beberapa negara, juga Soviet, yang itu menimbulkan kebangkrutan di Belanda, dan di lain pihak Belanda juga harus menanggung dan mengambil alih VOC yang sangat besar utangnya juga, sehingga pada tahun 1808 mereka menugaskan Daendels, seorang militer ya, untuk bagaimana supaya jajahan ini bisa menopang krisis ekonomi di Belanda, yaitu dia dengan menerapkan penjajahan yang makin intensif dengan cara, kalau sebelumnya VOC itu hanya berdagang, jadi negosiasi dengan kerajaan-kerajaan itu yang penting untung, tapi pada saat Daendels kemudian dia memaksa keraton-keraton untuk menjadi alat eksploitasi kepada rakyat. Maka dari situlah muncul kesadaran yang dipelopori oleh Diponegoro, Pangeran Diponegoro, yang melakukan perlawanan. Nah, setelah perang Diponegoro ternyata makin keras, yaitu diterapkannya Kulturstelsel atau tanam paksa, yang itu lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh Daendels. Nah, memang ada Multatuli, dengan terbitnya Multatuli kemudian Belanda mencoba menerapkan politik etis, tetapi yang mendapatkan efek dari politik etis itu adalah kalangan bangsawan dan karyawan ya, karyawan Belanda. Sementara masyarakat biasa, apalagi pesantren yang semula ikut dalam yang terutama ya ikut dalam barisan Diponegoro, disingkirkan dan tidak diikutkan di dalam itu. Maka kalau saya baca sejarah, saya mencoba menelusuri penulisan sejarah kemerdekaan, itu hampir tidak ada pesantren dan katakanlah kiai yang masuk ke dalam secara signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Karena memang politik etis hanya sebagian sangat besar untuk mereka, untuk para bangsawan dan ningrat ya, para ningrat dan karyawan ya ningrat itu. Jadi ada keterputusan intelektual lokal, bukan hanya di Jawa, di luar Jawa juga. Di luar Jawa ada perang di Sumatera Barat, ada Padri misalnya, dan Aceh, semuanya berakibat dalam kebijakan ini. Nah, itu berakibat bukan hanya produktivitas karena kemiskinan dan penyingkiran, tapi juga term-term yang tadinya merupakan kebanggaan dan tadinya merupakan ciri khas dari kebangsaan kita lalu dikonotasikan sebagai negatif. Tadi itu seperti mistik misalnya, yang sesungguhnya sesuatu capaian yang tertinggi dalam olah amalan, dan itu artinya pengalaman agama. Dan perdebatan dalam situasi, dalam kecanggihan ilmu ya, dalam kecanggihan ilmu pengetahuan, sebenarnya saya kira di tempat kita di Nusantara ini tidak kalah juga dengan di Timur Tengah, termasuk dengan perdebatan Al-Ghazali dan Ibn Rus. Ada beberapa buku perdebatan seperti itu. Bahkan cerita seperti Syekh Siti Jenar dan Al-Mutamakin ya, Kiai Ahmad Mutamakin, itu juga mewarnai sejarah perdebatan intelektual kita, yang dalam ceritanya
dibunuh, dihukum mati. Jadi pengalaman intelektual kita sebenarnya sangat dalam. Tapi menurut saya sekarang ini kita mengalami semacam pendangkalan disebabkan karena banyak faktor. Karena penjajahan, karena pendekatan ilmu pengetahuan yang cenderung modernis dalam arti klasik yang menyingkirkan tradisi-tradisi yang ada. Nah, saya kira kalau kita mau belajar dari beliau-beliau ini, kita harus lebih maju sebenarnya. Jadi kalau guru yang baik adalah kalau muridnya lebih pintar. Jadi kalau kita ingin menghormati guru, maka kita mestilah harus lebih pintar dari gurunya, berkaca kepada 3 tokoh tadi. Nah, saya berpikir bahwa ketika tadi yang saya sebut sebagai fitnatul kubro itu bukan hanya pada saat perang Siffin, tapi sebenarnya pada saat ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah dilahirkan, ya, menurut versi kita lah, versi kami lah, gitu ya. Saya kebetulan sedang terlibat di dalam satu usaha Islam Nusantara, mempromosikan Islam Nusantara, bukan hanya sebagai label, tapi sebagai satu kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Kebetulan tahun ini dibuka S3 di UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, di mana program studinya adalah Islam Nusantara. Nah, kita sedang mengembangkan satu metodologi Islam Nusantara, yang bagi kami itu adalah salah satu jawaban untuk merecovery kedangkalan tadi. Saya tidak mengatakan orang lain dangkal, tapi kita semua termasuk saya dan kami. Jadi kita mesti ada usaha untuk mengembalikan recovery yang saya ceritakan tadi, yang sempat terhenti selama mungkin 1 abad lebih gitu. Nah, Cak Nur, Gus Dur dan Buya Syafi'i dan yang lain-lain memberikan bahan kepada kita sangat besar. Tetapi saya kira mereka masih baru pada tahap dorongan, semangat, bahan, agenda, tetapi bahan-bahan raw material yang kita miliki sebenarnya belum terkaji secara memadai. Karena itulah tugas kita, saya kira. Salah satu ciri ya dari metodologi Islam Nusantara tadi adalah bahwa kebenaran agama itu bukan didasarkan pada kekuasaan atau ketokohan, tetapi pada keabsahan metodologi dan keakuratan data. Hampir tidak mungkin bagi kami ya, Al-Quran, hadis, dan semuanya ilmu pengetahuan itu adalah historis sifatnya. Al-Quran adalah historis. Al-Quran yang ada sekarang mushaf itu adalah hasil dari pergulatan. Dulu tidak ada titik, kemudian ada titik, kemudian ada harkah, kemudian ada tertulis, kemudian jadi mushaf, dicetak, dan cetakannya pun lain dari yang lain, misalnya setiap pojok ada ayat dan seterusnya. Itu adalah proses kreatif. Tetapi oleh para pengguna yang date of expertise itu, begitu ada ayat langsung diambil lalu diklaim sebagai kebenaran tunggal gitu. Kalau ada qatilu, bunuhlah misalnya, dan itu tidak ditafsirkan, padahal semua ada sejarah. Kutubus Sittah ya, hadis itu juga punya sejarah masing-masing. Kalau kita belajar hadis, di sana banyak cabang ilmu pengetahuan di dalam hadis itu sendiri. Ada rijalul hadis misalnya, ada tentang matan,
Rijalul hadis adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang para perawi hadis. Itu kenapa ada kutubus sitah, karena itu diuji oleh para ulama mana yang paling mana yang paling valid di antara enam kitab hadis itu. Ada sebuah cerita dari Bukhari ya, itu adalah penulis hadis yang menurut para ulama sebagai hadis yang paling tinggi keakuratannya. Jadi kalau ketika Bukhari itu menelusuri perawi hadis, jadi ribuan hadis yang ada di kitab Bukhari itu ditelusuri satu persatu perawinya. Padahal satu hadis bisa banyak perawi. Ini adalah metode untuk membersihkan perkataan Nabi Muhammad yang sempat terjadi fabrikasi atau hadis palsu. Nah, ketika Bukhari menelusuri perawi hadis, pernah ada seseorang yang memberi makan kepada atau memanggil peliharaan ya, hewan pemeliharaannya itu dengan cara membohongi. Misalnya ini seolah-olah ada makanannya, kemudian hewan peliharaannya itu datang. Dan itu berarti oleh Bukhari perawi seperti ini tidak valid karena dia membohongi hewan peliharaannya misalnya. Ya. Betapa pencarian ilmu itu begitu teliti dan begitu dahsyat gitu ya. Bagaimana cara menyeleksi hadis sebegitu banyak sementara harus diteliti satu persatu, itu adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Nah, sekarang semua ilmu itu mau dihabisi, mau dihilangkan dengan hanya mengutip sebuah hadis atau Al-Qur'an di sosial media misalnya, tanpa punya ilmu pengetahuan. Nah, memang tidak semua orang harus memiliki keilmuan yang seperti itu. Seperti juga dalam ilmu kedokteran, ilmu nuklir, ilmu teknologi lain, hanya orang-orang ahli yang bisa. Orang lain mengikuti validitas dari apa yang ditemukan oleh para ahli itu. Tetapi yang penting dari sini adalah ada kesepakatan kita bahwa kebenaran harus melalui metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itulah yang sekarang sedang dihancurkan oleh dunia post-truth itu tadi. Jadi memang tidak mudah, tetapi saya kira kita mau tidak mau harus melakukan itu. Menurut kami itulah yang tugas kita bersama. Kalau saya gambarkan bahwa situasi sekarang adalah hampir sama dengan situasi lahirnya Aswaja kira-kira, yang memperkenalkan kebenaran dengan metodologi. Saya kira itulah tantangan kita sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.